kesempatan Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bertatap muka melalui Zoom. Sesi kita kali ini adalah diskusi kelompok satu Rasidah dan yang lain tadi sudah men-share materi. Nah, kemudian uh, nanti bisa aja share ulang lewat Zoom, bisa juga. Nah, ini kan dibantu oleh yang lain, oleh anggota-anggota yang lain. Nah, diskusi nanti akan dipandu oleh Rasid. Gimana Rasid, siap? Tinggi Pak, siap Pak. Ya, silahkan. Tadi ya Tinggi sudah ada tinggi mohon pertanyaan. maaf, Ya, sudah mohon ada maaf masuk. tadi terlambat di kelas room Pak. Ya, enggak Bapak. Tadi sudah ada masuk Tinggi, pertanyaan. Ya, silahkan lanjutkan Rasid untuk pimpin diskusi. tinggi ya. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan kesempatan saya untuk memandu diskusi pada hari ini, yaitu diskusi dari kelompok satu. Mungkin ini Pak penjelasan lagi kah dari Kelompok pemaparan satu. lagi kah dari materi? Karena materinya sudah jelas, di-share oleh Rasidah dan yang lain oleh kelompok satu. Jadi sesi ini adalah sesi tanya jawab. Oh, Sesi inggi, tanya inggi, jawab inggi. ya. Oke, Kecuali baik ada hal, untuk silakan. inggi untuk teman-teman yang ingin uh, bertanya lagi. Mungkin tadi saya sudah melihat sedikit di classroom sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi yang di classroom ini sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Pertanyaan dari Mutmainah tadi. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3 ingin izin bertanya, tolong kalian jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai unsur pokok BPM dalam manajemen berbasis sekolah secara singkat. Yang kedua, pertanyaan dari Siti Asia dari kelompok 2, tolong jelaskan mengenai 4 poin strategi implementasi MBS yang ada di makalah kalian. Terima kasih. Oke, yang ketiga, oh bukan, ini jawaban pertanyaan dari Mutmainah dari Syarifah Nabila Salsa. Ingin menjawab pertanyaan dari Mutmainah. Jadi menurut kami unsur pokok BPM itu mengarah pada pencapaian pengembangan potensi anak didik supaya proses pembelajaran tercapai secara optimal. Jadi dalam unsur pokok BPM, seorang guru harus melihat apa yang dibutuhkan siswa saat belajar. Di saat siswa sedang kesulitan mengalami pembelajaran, maka seorang guru harus siap membantu anak didiknya yang mengalami kesulitan untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai unsur pokok BPM. Apakah sudah bisa dipahami? Nah, jadi untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kelompok satu ini? Silakan langsung dipaparkan saja lewat Zoom. Jadi yang memberikan jawaban, jadi boleh mengulangi jawaban lewat Zoom. Nah, ini. Ya, akan lebih bagus lagi. Berarti ini pemateri boleh Pak Lama Ya, jawab boleh, boleh. ulang dari. Nah, Ya, boleh, silakan untuk pemateri untuk menjawab ulang pertanyaannya lewat suara di Zoom ini. Seperti Syarifah Nabila Salsa tadi ada jawaban. Ana juga ada jawaban, tadi Rasidah juga ada jawaban. Mungkin bisa disampaikan kembali di dalam room Zoom ini. Bagaimana Rasidah? Bagaimana kawan-kawan yang presentasi?
Silahkan dipaparkan lagi jawabannya dari pertanyaan kawan-kawan di classroom tadi. Baik, di sini ada ulun nama Pauni perwakilan dari kelompok 1. Di sini ada pertanyaan dari Mutmainah yang dijawab oleh Nabila Salsa yang membacakan. Jadi menurut kami itu unsur pokok PBM itu mengarah pada pencapaian perkembangan potensi anak didik supaya proses pembelajaran tercapai secara optimal. Jadi dalam unsur pokok PBM, seorang guru harus melihat apa yang dibutuhkan siswa saat belajar. Di saat siswa sedang kesulitan mengalami pembelajaran, maka seorang guru harus siap membantu anak didiknya yang mengalami kesulitan untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai unsur PBM. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, mungkin untuk penanya tadi ya, penanya itu pertanyaan dari Mutmainah tadi kah, Emma? Iya sih, yang dijawab oleh Salsa. Iya, bagaimana penanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau teman-teman yang lain mungkin ada jawaban tambahan? Silahkan. Bagaimana Mutmainah selaku penanya tadi atas jawabannya? Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat untuk dari Mutmainah untuk kelompok 1. Kata Mutmainah izin bertanya lagi. Jadi apa saja unsur-unsur pokok BPM dalam manajemen berbasis sekolah itu? Mungkin dari kelompok 1 bisa dijawabkan pertanyaan dari Mutmainah. Ya, mohon maaf lewat chat oleh terkendala jaringan. Izin menjawab pertanyaan dari Mutmainah. Silakan. Jadi unsur-unsurnya itu bisa melalui sarana untuk menunjang pembelajaran siswa agar lebih optimal, prasarananya juga, strategi pelaksanaan, kurikulum pembelajarannya, keuangan, ketenaga kerjaan sekolah, dan bisa juga partisipasi dari masyarakat. Apakah bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya, sudah dapat dipahami. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa dibacakan lagi kawan-kawan. Tadi kan sudah dibacakan pertanyaan dari Mutmainah dan Mutmainah juga sudah bisa dapat dipahami kata Mutmainah tadi lewat Zoom. Mungkin jawaban dari pertanyaan Siti Asiyah tadi bisa dibacakan lagi. Pertanyaan Siti Asiyah tadi ya, tolong jelaskan mengenai 4 poin strategi
implementasi MBS yang ada di makalah kalian. Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaannya. Mungkin bisa dibagi lewat Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Siti Asiyah. Baiklah, poin pertama, dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayanggunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif, terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah MBS berperan sebagai designer, motivator, fasilitator, dan liaison. Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah, keempat, dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Tukang penjelasannya. That's it. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Anak ya. Bagaimana penanya Siti Asiyah? Jawabannya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Siti Asiyah. Ada chat. Terima kasih jawabannya. Ya, sudah jelas katanya. Mungkin itu tadi ada 2 pertanyaan di classroom tadi ya. Sudah dijawabkan juga lagi. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman yang ingin ditanyakan terhadap kelompok 1 tentang pembahasan strategi implementasi manajemen berbasis sekolah untuk unsur pokok BPM? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, bagaimana ini? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Jadi Iya. bagaimana ini, Pak? Ya, nanti yang saya akan melanjutkan ya. Gimana, sudah Oh, cukup? Ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada, saya yang akan menyampaikan di bagian akhir dari diskusi kita ini. Oh, enggak. Nah, jadi dikarenakan teman-teman mungkin sudah jelas ya penjelasan dari kelompok 1. Jadi teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak untuk menjelaskan terkait makalah kelompok 1 ini tentang strategi implementasi manajemen berbasis sekolah unsur pokok BPM. Untuk Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Moderator Ahmad Rashid yang sudah memimpin diskusi
kita pada hari ini. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di penghujung diskusi kita. Kita sudah membahas unsur utama PBM. Nah, jadi unsur utama PBM itu bagaimana implementasinya dalam implementasi manajemen berbasis sekolah untuk unsur utama PBM. Nah, jadi unsur utama PBM itu tentu kembali kepada unsur proses belajar mengajar. Jadi yang namanya unsur utama itu kita lihat mungkin pelajarannya terdahulu sudah. Jadi ada tujuan. Nah, itu kan komponennya kan unsur atau komponen. Jadi ada tujuan. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah proses belajar mengajar. Kemudian ada bahan pelajaran. Kemudian ada kegiatannya. Ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada metodenya. Kemudian lagi ada alat. Ada sumber pelajaran. Ada evaluasi. Nah, tapi bisa juga kita melihatnya dari sisi ada guru, ada murid, ada bahan belajar, ada media. Jadi kita bisa melihat dari sana, tapi yang jelas diawali oleh tujuan dan diakhiri oleh evaluasi. Nah, itu unsur pokok dalam PBM. Nah, kalau tadi dijelaskan ada guru, tadi si anak kalau tidak salah yang menjelaskan. Jadi guru itu dia mengajar. Nah, sekarang bagaimana implementasinya ketika kita mengoptimalkan manajemen berbasis sekolah. Jadi begini, manajemen berbasis sekolah itu kalau kita hubungkan dengan PBM, khusus PBM, unsur pertama PBM, unsur utama PBM, kita katakanlah pertama dari guru dulu. Nah, bagaimana guru posisinya ketika kita ingin menerapkan manajemen berbasis sekolah di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini guru kan punya kewenangan, guru punya kreativitas, guru punya strategi bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mengajar yang bisa lebih cepat, lebih mudah dengan dengan segala macam metode, strategi serta media yang digunakan agar murid bisa mengerti sesuai dengan tujuan awal pembelajaran. Nah, artinya apa? Artinya guru memiliki otoritas, memiliki kewenangan. Jadi tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada pesan-pesan dari pihak luar. Yang jelas, guru leluasa. Maksud saya leluasa itu adalah dia memiliki kreativitas sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Artinya, karena memang pengelolaannya ada di tingkat sekolah, nah kembali ke prinsip utama. Manajemen berbasis sekolah itu pengelolaan di tingkat sekolah, artinya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi karena dia melihat bahwa tujuan utama proses pembelajaran yang dia lakukan itu adalah bagaimana
proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, maka segala kreativitas yang dilakukannya itu tidak boleh ada tekanan dari luar, tidak boleh ada unsur bahasa lain itu ada intimidasi yang bisa mengganggu. Nah, kalaupun ada saran, kemudian bahan masukan dari luar, itu sebagai bagian dari upaya untuk menyempurnakan. Jadi karena memang dia memerlukan nasihat, memerlukan bimbingan dari pihak luar, ya boleh. Tapi dia tidak ditekan. Tapi dia memiliki kewenangan yang penuh dalam mengajar. Karena dia sebagai unsur utama sebuah proses belajar mengajar. Nah, itu kalau kita lihat dari unsur guru. Nah, kembali yang pertama. Kalau unsur yang pertama itu adalah tujuan, maka tujuan PBM di sini ya tentu tujuan yang sesuai dengan standar isi yang disajikan oleh dari awal. Jadi kalau kita mengkaji, ternyata di dalam bahan pembelajaran itu misalkan belajar fikih, lalu tujuannya adalah dari materi sholat, murid dapat mempraktekkan dengan baik bagaimana sholat yang benar. Murid dapat melafalkan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Murid dapat mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, kan banyak bahan-bahannya. Jadi tidak ada pengaruh dari luar. Dia memiliki kebebasan untuk menyampaikan bahan-bahan itu tanpa ada tekanan. Nah, jadi bagaimana dia menyampaikan? Ya, itu nanti dilihat kreativitas yang diperankan oleh si guru. Jadi dia bisa menggunakan metode, media, strategi yang bervariasi supaya pembelajaran bisa tercapai dengan sempurna. Dia akan bisa melihat, dia akan bisa menilai mana-mana saja yang perlu diperbaiki, mana-mana saja yang perlu ada bagian-bagian yang perlu dievaluasi. Kemudian dari murid-murid yang ada itu siapa saja yang masih belum katakanlah nilainya masih di bawah KKM. Nah, seperti itu yang dilakukannya seperti itu ya. Nah, itu kaitannya dengan pengelolaan yang maksud saya itu yang memiliki kewenangan penuh. Jadi mengajar di kelas itu memiliki kewenangan penuh dia. Nah, kemudian itu dari sisi guru, kemudian dari sumber belajar, media-media yang digunakan, lalu tujuan. Jadi intinya adalah bagaimana mengelola sendiri. Nah, itu kata kuncinya. Bagaimana mengelola sendiri supaya hasilnya bisa menjadi lebih baik. Kalaupun ada saran, pendapat dari pihak luar, itu sebagai bagian dari upaya perbaikan, bukan upaya untuk melakukan penekanan terhadap si guru, karena guru adalah unsur utama dalam proses belajar mengajar itu. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah kalau kita kembalikan unsur utama tadi ya itu. Nah, lalu kita kembalikan ke implementasi manajemennya adalah bahwa ketika kita melakukan upaya
itu bisa lebih leluasa, kreativitas kita menjadi sangat dihargai. Tidak ada tekanan, tapi justru itulah yang bisa kita